Itu saya bilang. Terus kekalnya untuk siapa? Ya saya tadi kan sudah buka data. Kekalnya bagi orang-orang munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang kafir. Itu saya bilang kekalnya. Terus dia bilang, saya sudah offside soal saya mengkritik katanya dia punya data. Saya tidak mengkritik, saya menanggapi. Kan saya tadi buka data, kau tanggapilah data saya. Sesuai dengan datamu juga. Kau tadi buka data. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Terus apa lagi katanya tadi yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tanggapi lagi data itu, yaitu di mana? Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Makanya saya bukan kritik, bedakan yang kritik ayat, bedakan yang menanggapi datamu. Saya menanggapi datamu bahwa perkataan Yesus itu, Yesus sebagai juru selamat, untuk apa tujuannya? Semata-mata untuk kepada Bapaknya. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku, bukan di rumah Yesus. Terus apa lagi katanya? Hidup yang kekal itu bahwa mereka itu menuju kepada siapa? Kepada Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku, yaitu Bani Israel. Makanya saya katakan lagi, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Baru saya kutip lagi, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itulah hukum yang terutama. Kenapa? Saya tidak ada mengkritik datamu. Saya menanggapi karena kau memakai data. Otomatis data yang saya keluarkan, kau harus tanggapi. Data yang kau keluarkan, saya tanggapi. Tadi sudah berulang-ulang saya katakan kepada Raymond. Neraka jahanam itu akan diisi oleh makhluknya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fix. Itu kekal. Terus bagaimana umat muslim? Ya jelas, umat muslim masuk neraka, tetapi di dalam Islam ada 7 tingkatan neraka. Umat muslim akan apa? Akan dicuci memang, sesuai dengan perbuatannya. Yang akan menyelamatkan dia dari api neraka, ya panasnya api neraka, hukumnya api neraka itu apa? Yaitu amal perbuatannya. Gitu loh. Dari tadi sudah jelas. Tapi kamu itu lucu, kamu bilang kan saya offside. Di mana saya offside? Pembahasannya sekarang apa, Bu? Aduh, kalau udah diulang dari pertama saya sudah malas Desnail. Wah, artinya Iyalah. bukan lembaran baru aja gitu ya kan? Kalau diulang dari pertama kan capek. Gini aja, Lembaran baru aja. Bu Nora buka ayat, kita diskusikan ayat itu. Gimana? Saya sudah dari bentar. tadi buka ayat loh. Ibu, Iya, Ibu Nora, ayat itu mualaf kita ya, kan? diskusikan, nggak lompat-lompat. Loh, saya buka data dari Al-Quran kok lompat-lompat gimana toh? Nah, host aja yang tentukan ayo. Apalagi yang mau ditentukan? Oh, udah selesai diskusinya. Kamu nyimak nggak sih? Nggak begini Saya deh baru join. style ya. Baru Kalau join kamu saya. belum nyimak ya, setidaknya kamu buat aja lah pertanyaan baru. Enggak, saya naik karena ada tulisannya ada suka-suka oten itu tuh. Saya Ya Kristen. udah, kalau gitu bilang. Bagian mana? Host, saya mau menanggapi captionnya, temanya. Udah, ini apa yang mau dibahas? Karena di ujungnya kita berulang. Iya, betul juga. Ya iyalah, karena kita dari subuh tadi berdiskusi. Jadi mau Waduh. diulang-ulang itu capek juga loh. Ini yang beritakan ini apa? Kristen atau gimana? Atau Muslim? Iya, Kristen ya. Kristen. Ya silakan. Kamu bertanya aja nggak apa-apa deh. Kami akan menjawab. Dari tadi si Raymond kan bertanya. Dari subuh sampai dia jatuh tadi beberapa menit yang lalu dia yang bertanya terus. Saya tidak masalah.
Enggak, sebenarnya apa ya? Kalau saya spesialis bertahan itu, bukan ini ya. Tapi saya masih belajar diskusi-diskusi apologet seperti ini, dan saya nggak pernah bertanya. Saya hanya ditanya aja terus gitu saya. Gitu. Mau melatih lah gitu ya, melatih insting gitu. Iya, nggak apa-apa sih. Bukan, biar kita kan saling apa? Saling Iya, kalau ada bertukar topik gitu loh. apa gitu yang lebih yang apa ya? Yang menarik Jadi gitu. kan ini kan konsepnya tentang keselamatan. Nah, saya sudah baca 14 golongan yang dijanjikan Allah itu masuk surganya Allah. Tadi saya sudah baca dengan data-datanya, surah-surahnya itu di mana. Nah, dibuka tadi, ya kan, bahwa keselamatan di dalam Kristen itu hanyalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara keselamatan yang dikatakan oleh Yesus itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada Bapaknya. Jadi begini, Tuhan itu bukan Juru Selamat. Tuhan itu bukan Juru Selamat. Maaf Bu, mungkin ini yang tadi dikritik ketika kita udah bicara Tuhan bukan juru selamat. Nah, datanya apa gitu? Kenapa Tuhan bukan juru selamat gitu? Karena Padahal, begini. padahal Begini, Bang. ada tertulis, ya bentar, ada tertulis bahwa dialah yang menyelamatkan umatnya gitu. Ada tertulis juga bahwa dia tidak ada seorang pun yang melihat seorang Allah, tidak ada mata siapapun yang melihat seorang Allah menyelamatkan umatnya. Itu tertulis. Ya, jadi oke, sebentar. Jadi begini Bang, ya. Tadi kamu bilang apa tadi yang pertama? Tuhan itu tadi bilang apa? Ya, dia yang menyelamatkan umatnya. Dia yang menyelamatkan umatnya. Yang menyelamatkan umatnya siapa? Tuhan. Ya, kalau tulisan dia artinya berarti sang maha itu gitu. Oke, sekarang dia menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa dan dari maut pastinya. Tujuannya untuk siapa dia selamatkan umatnya? Jadi kalau kita bahas mengenai ini, artinya kita bahas mengenai keselamatan. Berarti ya? Bukan, begini dek, biar kita dapat ya. Saya makanya kalau diskusi, saya tidak suka yang berputar-putar. Saya suka to the point. Begini dek, Tuhan datang menyelamatkan umatnya. Dia selamatkan umatnya ini untuk siapa? Oke. Makanya saya merujuk data ya Bu. Merujuk kepada data, Yesus berkata bahwa siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya bahwa keselamatan ini nantinya untuk orang-orang yang akan menjadi saudara-saudara Yesus. Seperti itu. Artinya tujuannya adalah untuk menjadi saudara-saudara Yesus yang seperti kata Yesus melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, itu poinnya kan berarti kan? Itu poinnya. Tapi, kan? Sebentar masalahnya, dek, jangan panjang ya. deh. Itu poinnya kan? Ya, oke, sampai situ dulu poin itu. Oke. Itu poinnya berarti untuk menuju kepada Bapaknya kan? Iya. Nah, jadi sekarang saya tanya lagi. Ketika Musa diutus untuk Bani Israel, dia menyelamatkan Bani Israel untuk siapa? Untuk kehendak Bapaknya, yaitu YHWH waktu itu. Berarti untuk tujuan kepada Bapaknya juga kan? Kepada Tuhannya kan? YHWH, ya, Tuhannya. Ya, Tuhannya kan? Iya. Nah, makanya diturunkan diturunkan hukum Taurat kepada Bani Israel. 10 firman, ya. Ya, yang pertama itu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti ajarannya Musa mengesahkan Tuhan, betul? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya, Elohim lain. Itu kalau terjemahannya ilah lain. Elohim lain di hadapan. Ya, berarti kan ajaran Musa kepada Bani Israel mengesahkan Tuhan kan? Itu bukan kita nggak bisa kita nggak bisa konklusikan seperti jangan itu. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti maksud Tuhan itu jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, benar tidak? Itu berpapasan dengan Shema Israel. Ya, Ibu tahu ya. Loh, saya bertanya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu berarti Nabi Musa mengajarkan kepada Bani Israel mengesahkan Tuhan kan?
Karena memang Tuhan itu Esa, Allah itu Esa Ya, tulisannya kan. enggak deh. Kenapa ya? Sebenarnya simpel pertanyaan saya gitu loh. Antara ya dan tidak. Bukan, Berarti Ibu begini. ajaran... Maaf, Berarti- saya harus potong nih. Jadi nanti Ibu Ajaran lanjutkan Nabi- pertanyaannya. Saya potong Ajaran- sebentar. Satu detik. 10 detik. Gini, itu seperti bertanya kepada saya, jeruk itu pahit atau apa namanya? Pokoknya yang bukan selain rasa jeruknya. Karena gitu. saya Itu mengambil bingung saya. konteks di dalam hukum Taurat yang pertama, Bang Greg. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti kan ajaran Nabi Musa mengesahkan Tuhan kan? Kita fikskan dulu. Tunggu dulu. Kenapa harus mengesahkan Tuhan? Tuhan. Sekarang kalau gitu gini aja deh. Jelaskan sama saya apa arti jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapan. Nah, ini baru pertanyaan. Jadi begini, Ibu. Jangan ada ilah lain atau Allah lain di hadapanku, karena di saat itu banyak penyembahan-penyembahan kepada Allah lain. Maka hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan dia mengatakan bahwa jangan ada yang lain selain aku. Selesai. Berarti mengajarkan mengesahkan Tuhan kan? Bahwa Apa arti? Musa Nah, itu sekarang saya tanya. mengatakan Tuhan kita itu Tuhan Esa, betul tidak? Oke, sekarang saya tanya, apa artinya Allah mengesahkan Akbar. Tuhan? Makanya, apa artinya mengesahkan Tuhan? Apakah manusia yang mengesahkan Tuhan atau Tuhan itu memang sudah esa dari sananya? Itu masalahnya, Bu. Kalau Ibu bertanya bahwa Manusia tuh harus mengesahkan Tuhan karena apa? Karena manusia mau melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Salah, Makanya Ibu. hukum Taurat itu keluar. Kalau dari perspektif kami itu salah. Yang benar adalah Tuhan memang sudah esa dari sananya. Tidak mungkin manusia yang mengesahkan Tuhan. Lalu kalau manusia tidak mengesahkan Tuhan, maka Tuhan jadi banyak. Pertanyaan Tidak saya, mungkin. kenapa dikeluarkan ya hukum Taurat pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku kepada Bani Israel? Ya karena yang lain bukan Elohim, yang lain tidak hidup. Semua Karena mati. Bani Kalau Israel Elohim pada yang waktu mati. itu, karena Bani Israel pada waktu itu melakukan penyembahan berhala, betul? Ketika tulisan itu ditulis, Jangan jawab ketika. ya karena Kenapa ada kata jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku? Karena pada waktu itu Bani Israel melakukan penyembahan berhala kepada yang lain, bukan? Oke, buktikan penyembahan berhala tersebut. Yang mana? Akbar. Ibu tidak dapat membuktikan. Ibu Berarti tidak kamu dapat tak pernah membuktikan. membaca kitab Musa. Ya buktikan sekarang. Yang mana penyembahan berhala yang di mana? Berhala yang apa, Bu? Coba buktikan. Ibu nggak bisa buktikan. Ibu bicara itu kan. Makanya saya katakan tadi kenapa Ibu nggak kasih saya. Ya nggak ada bukti kan. Bicara kan nggak ada bukti ya, sama aja itu. Bukan nggak ada bukti, otakmu aja nggak nyampe. Betul. Sekarang begini. Saya jelaskan. Di dalam surah ini. Sebentar. Nih. Malu-maluin ya Allah. Udah jelas-jelas loh datanya seperti itu, masih aja mau dibengkok-bengkokkan. Memang kalian tuh antikristus memang. Penyesat memang kalian tuh. Nah, buktikan sama saya, katanya, kalau di sana tidak ada penyembahan berhala. Kalau tidak ada penyembahan berhala, tidak mungkin ada diturunkan hukum Taurat. Pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Di sana, mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Sehingga turunlah hukum Taurat itu kepada Nabi Musa. Gitu loh. Buktikan. Ngapain diturunkan hukum Taurat itu kalau tidak ada berlaku seperti itu? Gitu loh. Nah, contoh satu ini ya. Surat Al-Maidah ayat 116.
Kenapa ada surat Al-Maidah ayat 116? Ini kalian coteng. Sebenarnya untuk kalian ini. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib. Kenapa ada surat Al-Maidah? Karena sekarang ini, kalian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal sudah ditanya kepada Nabi Isa, apakah engkau dan ibuku mengatakan dua Tuhan selain daripadaku? Tidak, katanya Yesus. Tidak, katanya kepada Nabi Isa. Makanya saya tanyakan tadi, apakah Musa mengajarkan kepada Bani Israel mengesahkan Tuhan? Yes. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau menyembah selain daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yaitu siapa? Tuhanku. Terus apa kepada Yesus? Maka Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, ajaran Yesus itu sama, mengesahkan Tuhan. Nabi Muhammad mengesahkan Tuhan, datang Kristen, menduakan Tuhan, bahkan mentigakan Tuhan. Jadi Yesus yang di dalam Bible kau mengajarkan menyembah kepada dirinya, ini Yesus siapa? Yesus yang dijumpai oleh Paulus, bukan Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena Yesus yang dilahirkan Bunda Maria mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Yaitu siapa? Bapa Tuhan langit dan bumi. Terus kalau Yesus yang mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya dan menjadikan Kristus itu adalah Tuhan, adalah Yesus yang dijumpai oleh Paulus yang mengaku dia adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada seorang Mesias yang mengaku, aku adalah Yesus. Itu. Ya, silakanlah. Tadi dia tidak mau ditanya, katanya dia tidak mau bertanya, tapi dia bertanya tadi. Kan lucu. Ya, saya nyambung ya, Bunda. Jadi, pernyataan tadi tentang 10 hukum Taurat itu dan enggak, kau setuju enggak tadi? Kau setuju enggak tadi berita? Saudara Siman kau mengatakan bahwa pada waktu itu orang Bani Israel itu tidak ada melakukan penyembahan kepada berhala. Pada waktu 10 firman keluar. Kan itu di dalam Keluaran 20, Bunda. Iya, itu sebelum diturunkannya 10 hukum Taurat itu, apakah Bani Israel tidak menyembah berhala? Belum, Bunda. Kalau dalam sejarahnya, coba baca Keluaran 20, Bunda baca baik-baik. Nanti setelah itu keluar, barulah mereka membuat yang namanya patung lembu emas. Tetapi konten itu sudah keluar, itu dalam Keluaran 20. Kalau pembuatan berhala itu di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, kejadian selanjutnya. Itu. Jadi kenapa 10 hukum Taurat itu dikeluarkan? Ya, itu 10 hukum Taurat itu untuk bangsa Israel agar supaya mereka mengerti. Jadi Tuhan itu kan Maha tahu. Sebelum mereka melakukan sudah diberitahukan ini loh larangannya, jangan kalian langgar. Tapi karena bangsa Israel itu ya mereka langgar. Itu kan Tuhan Maha tahu, bukan berarti sudah kejadian baru dikasih ingat. Tetapi sebelum hal itu terjadi sudah diberitahukan agar itulah yang merupakan pelanggaran yang mereka langgar karena sudah diberitahukan firman-Nya. Itu. Dan tentang keesaan Allah di mana hukum Taurat tertulis?
Keluaran 20 itu baca aja 10 firman itu. Keluaran 20 Bunda. Ulangan mungkin juga ada itu, ulangan. Di kitab ulangan ada itu. Jadi sebelum datang hukum Taurat, mereka tidak membuat berhala. Iya. Inilah kan lucunya ya. Begini ya, nanti kejadian patung lembu itu kan berhala yang awal bangsa Israel buat itu patung lembu. Kenapa? Karena mereka itu dibuatnya pada waktu kapan? Mereka buatnya di mana? Masih di padang gurun, Bunda. Sama di padang gurun itu. Itu kejadian di Mesir atau tidak? Belum di Mesir lah. Belum di Mesir. Sudah di padang gurun itu. Mereka udah keluar dari tanah Mesir? Iya, padang gurun itu pengertian kalau saya katakan padang gurun berarti mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Kalau baru mereka buat lembu. Mesir, gimana? Baru mereka buat lembu. Jadi waktu mereka di padang Mesir, mereka waktu di Mesir, di kota Mesir, mereka menyembah siapa? Kalau secara spesifik tidak dikatakan mereka menyembah siapa. Tapi di sini ada ayatnya, ada ayat. Saya ingat. Sabarlah. Iya, nggak gini loh, beritakan. Sebentar dulu. Kita pakai logika ya. Hukum Taurat dikeluarkan, yang bunyinya pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Sementara orang Bani Israel tidak ada menyembah ilah lain, tapi dikeluarkan gitu loh. Nah, kalau begitu, setelah hukum Taurat itu keluar, baru mereka membuat berhala. Itu kan katamu. Nah, pertanyaan saya, pada waktu mereka dijajah, diperbudak di tanah Mesir, siapa yang mereka sembah? Sehingga kau mengatakan dulu ada hukum Taurat, baru mereka membuat berhala. Silakan dulu. Sebenarnya hukum itu keluar karena sudah terjadi suatu perbuatan. Kenanya bangsa Israel itu waktu di Mesir menyembah siapa? Ya. Nah, penyembahan yang mereka kerjakan itu kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya Allah siapa? Allah Bapa. YHWH lah kalau waktu itu. Sekarang saya tanya sama kau. Bani Israel mengenal Tuhannya itu dari siapa? Kau akan kena di sini. Enggak, Bunda. Kenapa saya katakan ini? Bani Israel mengenal Tuhannya, yang memperkenalkan Tuhannya itu siapa? Dari zaman Abraham. Tetapi nanti pada zaman Musa baru katanya akulah aku di dalam. Dengar. Selesaikanlah saya ngomong, Mbak. Saya bukan menarasi. Dengar saya, beritakan. Ya. Dengar saya. Kau lupa, Musa diutus kepada Bani Israel untuk membawa Bani Israel keluar dari tempat perbudakan yang dipimpin oleh Firaun. Yang Firaun mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya saya tanya sama kau, sebelum kedatangan Nabi Musa untuk memperkenalkan Tuhannya Musa, ya kan? Kepada siapa Bani Israel menyembah? Ayo. Kau lupa, begitu lamanya Bani Israel diperbudak di tanah Mesir, sehingga Firaun menganggap dirinya adalah Tuhan. Makanya Allah melaknat dia, sehingga jasadnya itu tidak pernah diterima oleh bumi. Sebagai contoh, sebagai bukti untuk nanti manusia ke depannya bahwa orang yang menyekutukan Tuhan, seperti itulah akibatnya. Boleh saya jelaskan? Sekarang saya tanya sama kau. Sebelum Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, siapakah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Karena mereka masih berada di tanah perbudakan, yaitu Mesir. Sabar ya, ini datanya.
Jangan pakai data. Jangan pakai data di Bibelmu. Karena di Bibelmu tidak ada menceritakan Firaun. Nggak ada menceritakan Firaun. Ini katanya Bunda. Sabar. Ini data. Menggunakan data di situ. Saya bertanya. Enggak, begini. Jawab pertanyaan saya. Sebelum Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, siapakah yang disembah oleh Bani Israel? Karena Bani Israel mengetahui Tuhan pencipta langit dan bumi itu dari Nabi Musa, bro. Karena di sana mereka menyembah Firaun. Itu mungkin pandangan dari agama Bunda. Enggak. Tetapi dalam saya perlu jelaskan. Siapa yang memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel sebelum Nabi Musa diutus? Itu saja deh. Mereka sudah kenal dari nenek moyang mereka, Bunda. Dari nenek moyang mereka. Siapa yang memperkenalkan? Yang memperkenalkan? Ini mereka berdoa kepada Allah Bapa YHWH. Mereka berdoa dan kemudian didengar. Di surat apa itu? Di surat apa? Keluaran pasal 2 ayat 24. Itu suratnya Musa. Suratnya Musa itu. Suratnya Musa. Iya. Dari kejadian Nabi Musa diutus. Itu belum diutus Musa, Bunda. Coba baca Keluaran pasal 2 ayat 24 sampai 25. Gimana? Coba baca. Keluaran 2 itu belum diutus Musa itu ayat yang ke-24. Buka datanya. Jadi artinya maka didengar Allah akan pengadu mereka itu. Artinya mereka berdoa kepada Allah Bapa. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel itu masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru hingga teriak. Mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Hei, Raja Mesir mati. Pertanyaan saya, kenapa Musa membelah lautan? Itu kejadian sebelum itu, Bunda. Kejadiannya konteks diskusi kita kan, Bunda nanya. Mereka bangsa Israel berseru bertuhan kepada siapa, Bunda? Itu jawaban itu dulu pertanyaan. Kenapa Musa membelah lautan? Lah itu sudah cerita lain. Nanti saya akan jelaskan. Saya tanya kan gini pertanyaan Bunda tadi belum dijawab. Konteksnya gini, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang-orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, Allah memperhatikan mereka. Pertanyaan saya, kenapa Musa membelah lautan? Untuk apa pada waktu itu? Ya, sekarang sudah selesai ya tentang mereka bertuhan pada siapa. Sekarang Musa membelah lautan. Itu kejadiannya, Bunda, pada saat kalau yang kan kenapa Musa membelah lautan? Saya mau ceritakan. Jawab aja untuk apa? Untuk apa, Bang? membelah lautan? Jangan bangsa Israel bisa bangsa Israel pada waktu itu dikejar oleh Firaun. Supaya mereka bisa lolos dari kejaran Firaun. Tapi di sini katanya lama sesudah matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Iya, kan ada Firaun yang baru. Nah, sekarang saya tanya, pada waktu mereka dijajah Firaun, siapa Tuhan mereka? Itu Bunda sudah baca tadi itu pasal 2 ayat 23 sampai 24. Bahwa mereka berseru kepada Allah, YHWH itu namanya, Allah Bapa, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah mereka berseru. Itu Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa yang mengenalkan Allah YHWH kepada mereka? Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah dikenal dari nenek moyang mereka. Pada mereka satu. Bangsa Israel maksudnya. Yang saya katakan bangsa Israel itu mereka itu bangsa Israel. Jadi mereka sudah mengenal karena itu kan Tuhannya nenek moyang mereka, Allah Abraham. Saya bertanya, pada waktu di masa perbudakan bangsa Israel ini, siapa yang di situ yang mengenalkan Allah YHWH? Mereka sudah kenal dari sejak kecil. Yang mengenalkan siapa? Gimana Bunda ini? Yang mengenalkan siapa? Wah, orang tua mereka lah, keturunan. Orang tua mereka tahu dari mana? Lah, keturunan bangsa Israel selalu menyembah Bapa turun-temurun. Karena itu mereka selalu berseru pada Bapa. Siapa yang ditiru oleh mereka? Gimana?
Siapa yang ditiru oleh mereka? Baca aja 23, 24 itu sudah sangat jelas bahwa mereka selalu sudah itu matilah menyembah. raja, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka kan masih di tanah perbudakan di Mesir. Iya, tapi mereka yang tinggal di Yang Goshen. mengenalkan mereka di Mesir ini siapa? Di Mesir itu mereka tetap mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bunda. Mereka Siapa tidak. yang mengenalkan Abraham, Ishak atau Yakub pada waktu mereka di Mesir? Anak-anak gini. Duh, saya harus jelaskan sedasar-dasar mungkin. Saya capek sudah menjelaskan sedasar-dasar mungkin. Gimana? Oke, gini. Sekarang Saya saya jelaskan. tanya, pada waktu mereka segitu lamanya mereka di tanah perbudakan, siapa yang mengenalkan Tuhannya Ishak, Yakub, Abraham ini kepada Bani Israel di Mesir? Siapa? Karena mereka mengenal Tuhan mereka ini kan pada waktu diutusnya Musa. Nah, sebelum diutusnya Musa, kau bilang kan katanya dari ibu bapak mereka. Nah, ibu bapak mereka tahu dari mana? Dan ibu bapaknya lagi, kan namanya keturunan. Nah, siapa yang mengajarkan kepada mereka penyembahan hanya kepada Tuhan? Siapa? Karena di sini kan sebelum datangnya Musa kan dikenalkan Ishak, Yakub. Nah, apakah Yakub dengan Ishak ada di Mesir pada waktu itu? Yakub yang sempat ke Mesir. Yakub. Di mana datanya? Di mana datanya? Itu di Kejadian. Bagaimana dia ke Yusuf? Iya, Awalnya kejadian berapa? Yusuf. Kejadian berapa? Aduh, cari lagi saya ini. Ya iyalah, Saya namanya siapkan data. data, saya harus cari lagi datanya nggak apa-apa. bagaimana. Itu loh, di Kejadian ada ceritanya bagaimana Yakub itu ke Mesir. Ya, kejadian berapa? Kemudian ada anak-anak Yakub pula. Iya, 12 kejadian anak berapa? Yakub. Ayat 46. Ya, baca. Aduh, panjang sekali Bunda. Bunda aja yang baca, capek saya mau baca itu. Ya bacalah. Pasal 46 aja, pokoknya pasal 46. Itu Ya, konteksnya. baca. Maka Israel pun berangkatlah serta segala sesuatu yang padanya. Maka datanglah ia ke Berseba melalui persembahkan beberapa korban kepada Allah Ishak bapaknya. Jadi itu sudah ada temurun. Maka firman Allah kepada Israel. Israel itu maksudnya Yakub. Dengan khayal pada malam firmannya, hai Yakub, Yakub, maka sembah Yakub, saya Tuhan. Maka firmannya bahwa akulah Allah bapamu, janganlah engkau takut turun ke Mesir, karena di sana aku jadikan dikau kelak suatu bangsa yang besar. Jadi sudah ada janji. Oh, saja sudah salah. Anaknya Yakub yang ke Mesir, bukan Yakubnya. Gimana? Oke, saya baca ini Sudah dari jelas ini datanya ya. Yakub ke Mesir, kemudian dengan 12 anaknya dan cucu cicitnya dan dengar. keturunannya. Dengar, makanya Ya. inilah kalian ya, Bani terjemahan ya. Ini oleh Yakub Ishak, diterbitkan oleh Kehot Publication Society. Ini dari apanya orang Yahudi, sejarah Yahudi, sejarah singkatnya. Nih, kabar penemuan saudara-saudara Yusuf disambut baik oleh Raja Firaun. Ia berjumpa dengan Yusuf di Mesir. Berarti kan bukankah Yusuf yang pada waktu itu dibuang oleh saudara-saudaranya? Apa sih Bunda Bukan. ini nggak ngerti kayaknya ini? Dengarkan Tapi saya menjelaskan Bunda kalau belum dengarkan nggak saya. ngerti sama sekali, Dengarkan dulu, capek saya baca saya. lagi. Kabar penemuan saudara-saudara Yusuf Ini. disambut. Dengarkan dulu. Kok dari Bible saya sudah langsung sejarah Yahudi. Kita kan kita Dengerin. Yahudi. Nah, kabar silakan. penemuan ini sebenarnya pakai bahasa apa ya? Tapi langsung saya terjemahkan. Kabar penemuan saudara-saudara Yusuf disambut baik oleh Raja Firaun. Ia mendesak Yusuf untuk membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Bukan si Yakubnya udah di Mesir. Dan memberikan mereka bagian terbaik dari negeri itu. Dengan membawa banyak hadiah dan ditemani oleh rombongan kereta untuk mengantar keluarga tersebut, kedua saudara itu bergegas pulang untuk membawa kabar gembira kepada ayah mereka. Hati Yakub terenyuh
mendengar kabar baik itu, ia hampir tak percaya bahwa Yusuf tercinta masih hidup. Namun ketika Yakub melihat hadiah-hadiah yang dibawa putra-putranya, dan terutama ketika ia mendengar pesan khusus yang dikirimkan Yusuf kepadanya, yang mengingatkan ayahnya akan diskusi ilmiah terakhir mereka sebelum Yusuf berangkat mencari saudara-saudara pada hari yang menentukan itu, Yakub tahu bahwa Yusuf masih hidup. Yakub merasa seperti orang yang berubah. Dia sangat terhibur dan dikuatkan oleh kabar baik itu, dan segera bersiap untuk perjalanan ke Mesir karena ia ingin bertemu Yusuf sebelum ia meninggal. Berarti Yusuflah yang pertama di Mesir. Nah, kita saya nggak bantah, Bunda. Yusuf betul yang pertama di Mesir, kan dia sebagai kau kan bilang kan katanya Yakub. Bukan. Aduh. Kau yang membilangkan Yakub. Bunda kan nanya tadi. Kau yang membilangkan Yakub. Ya, saya bilang Yakub benar, tetapi saya tidak dalam konteks bahwa pertama datang itu Kau yang Yakub. membilangkan Yakub berada di tanah Mesir. Sementara keluarga Yusuf akan datang ketika mereka baru tahu kalau Yusuf masih hidup. Aduh, capek saya juga menjelaskan ini. Bukan capek, karena komitmen sudah blank. Nah, ini, enggak Bang, Bun. Ini justru saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Bunda Nora. Saya hanya menjawab pertanyaan. Siapa yang mengenalkan Tuhan kepada Bani Israel? Abraham, Ishak atau Yakub? Dari antara tiga itu, apakah mereka di tanah Mesir? Iya, Yakub ada di tanah Mesir. Di mana datanya? Kau buka di Kejadian. Sebenarnya ketika saya membaca sejarahnya orang Yahudi, ini asli. Nah, betul itu betul. Yakub dengan keluarganya baru berangkat ke Mesir ketika mereka tahu Yusuf masih hidup. Betul itu ceritanya, betul. Nggak ada kau bilang kayak begitu. Bukan. Nggak ada. Kita kan nanya, yang memperkenalkan Allah itu siapa? Maka saya katakan itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana Ishak dan Yakub? Di mana Ishak dan Yakub? Yakub tadi bilang Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu doa. Hah? Doh, gimana? Itu doa tadi yang Bunda. Itu kan diskusi kita. Duh, capek saya. Ini emang bingung. Sampai sekali saya menjelaskan ini. Karena saya kau yang bohong sama aku. Saya ngalir. Saya tanya tadi sama kau kan, apakah Yakub berada di Mesir? Iya. Di mana? Iya. Di mana tertulis? Aduh. Datanya saya kasih. Nah, saya tanya, apakah Yakub berada di Mesir? Ya. Kan ke Mesir dia. Sementara mereka baru datang ke Mesir ketika mereka tahu. Tapi Bunda kan nanya yang pertama ke Mesir siapa? Ayo. Kan nanya gitu. Kalau Bunda nanya yang pertama ke Mesir, saya jelaskan. Saya siapa pertama yang mengenalkan Tuhan kepada Bani Israel? Siapa pertama? Kau bilang apa tadi? Yakub. Memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kau bilang Yakub. Yakub kan Yakub. Nah, sementara bukan Yakub, tetapi anaknya Yakub yang bernama Yusuf, yang pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Yang ke Mesir itu Yusuf, hanya Yusuf sendiri Bunda, belum dengan bangsa Israel. Bunda, ini mereka menjadi bangsa Israel, itu adalah keturunan Israel. Kau tahu nggak? Bangsa Israel ini dijajah sudah ribuan tahun. Nanti dipelintir lagi penjelasan saya. Saya nggak bisa menjelaskan, dipelintir lagi gimana? Saya jelaskan kronologi ya, ceritanya, sejarahnya. Mau tahu nggak? Sebentar. Pada waktu Yusuf di tanah Mesir, berarti Bani Israel belum di tanah Mesir. Pada waktu Yusuf datang ke Mesir, bangsa Israel belum di Mesir. Ya belum lah. Tunjukkan datanya sama saya. Tunjukkan datanya sama saya. Oke. Di dalam Kejadian 45, 46, bacakan. 47. Duh, capek saya. Kebanyakan. Gini aja. Bunda baca aja. Enggak, bacakan. Enggak. Bunda baca aja, Bunda pelajari saja. Bacakan. Di situ terbukti saya nggak bohong. Saya capek. Bacakan beritanya dulu. bacakan. Mana teman dua saya tadi? Naikin aja yang lain. Saya mau turun Bunda. Mau kerja dulu. Bunda putar-putar cerita bolak balik. Dia bingung. Bukan bingung. Mengajari itu berat beban. Mengajari kebohongan ya. Mengajari kebohongan memang berat banget. Saya pakai data Bang Gio. Kebohongan ya. Bang Gio, saya dengan data loh. Saya dengan data. Enggak. Yakub itu setelah Yusuf, dengerin dulu. Tadi kan bilang Yakub.
Yakub itu datang setelah Yusuf mengenalkan kepada mereka. Yusuf yang bawa Yakub gitu loh. Iya. Iya, tadi kan gue bilang Yakub. Yakub yang mengenalkan kepada bangsa Saya menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan yang ditanyakan oleh Bunda Nora. Ya, kok salah tadi. Nanya, hayo siapa yang pertama datang ke Mesir? Saya akan jawab, tentulah Yusuf. Tetapi pertanyaan Bunda Nora tadi lain. Bunda Nora tanya tadi, saya nggak catat dulu pertanyaannya. Pertanyaan Bunda Nora tadi yang memperkenalkan Allah, Bapa itu Tuhan kepada bangsa Israel siapa? Saya jawablah, Yakub lah, kan dia yang tertua. Kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu bunyinya dalam penyembahan kepada Allah mereka. Jadi yang pertama ke Mesir itu adalah Yusuf. Kemudian Yusuf itu kan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini loh sejarahnya, nanti Bunda cek aja di dalam kitab Kejadian. Pengetahuan ini loh, mahal ini. Babamu, pengetahuan blunder kau. Udah tipu-tipu, bohong, ya berat. Gini Bang beritakan. Kalau mengajarkan tentang kebohongan itu memang berat, Bang. Berat, sulit. Karena akan bertemu dengan al-haq itu sulit, Bang. Abang sulit, Gio, Bang. Saya membicarakan iman saya. Tidak mungkin saya akan berbohong dengan keimanan saya. Nah, iman itu, Bang. saya, kau Yang arti kebawa iman. itu dogma, Bang. Bukan dogma. Yang kebawa itu dogma. Percaya yang sungguh. Pada saat saya katakan saya percaya yang sungguh, saya akan menyelidik dengan sungguh-sungguh kebenaran dalam firman kami. Dan pada saat saya menyelidik, maka itu sangat kita sistem betul. TikTok aja, sistem TikTok sebelum kau turun. Bani Israel ketika dijajah di tanah Mesir, sebelum diutus Musa, siapa yang memperkenalkan? Orang tua mereka, kan itu Ya, orang tua mereka tahu turun-temurun. dari mana? Dari Yakub saya katakan. Awal Oke. itu kan pertanyaannya tadi. Oke, dari Yakub. Dari Yakub apa dari Yusuf? Kan yang tertua itu Yakub. Karena itu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak. Putus-putus kau. Ya, siapa yang ngelek? Saya ngelek. Ya, ngelek Kau. saya. Ngelek. Teruskan. Gimana? Ngelek Iya, saya tadi. teruskan yang tadi. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kemudian Yakub ini punya 12 anak yang ke Mesir. Tinggallah mereka di Mesir dengan anak cucu cicitnya. Mereka yang berkembang biak di Mesir menjadi bangsa Ibrani atau bangsa Israel. Karena itu Allah mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Gitu. Jadi yang perkenalkan siapa ya orang tua mereka? Karena itu dikatakan dalam kitab Keluaran 3 tadi, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka. Sehingga mereka dibebaskan untuk berbuat bakti kepada Bapa, diantar oleh Musa. Gitu aja kok repot. Nah, jadi pada waktu saya nggak turun apa-apa, dulu. saya terima. Jadi pada waktu sebelum diutusnya Musa, mereka nggak ada melakukan penyembahan berhala. Pada waktu Musa sebelum diutus mereka enggak lah. Nah, jadi apakah di dalam Biblemu tidak ada dikatakan bahwa Abraham menghancurkan patung emas berhala? Abraham. Ya. Enggak ada, Bang. Bunda, enggak ada. Enggak ada. Kalau Abraham menghancurkan enggak. Yang menghancurkan patung lembu emas itu adalah Musa. Berarti mereka punya Bible tidak lengkap, itu makanya. Justru sangat lengkap dengan sejarah yang diceritakan pada kronologinya, Bunda. Penyembahan Kronologi berhala ceritanya ada. di zamannya Abraham. Iya loh. Makanya Nabi Ibrahim itu ada dikisahkan menghancurkan. Katanya Bunda mualaf, kenapa cerita sederhana ini aja nggak ngerti? Bukan cerita sederhana ini. Ini sederhana Karena sekali begini. loh. Sebentar. Anak sekolah mungkin ngerti ini. Bukan begitu. Karena begini. Di zamannya Abraham saja sudah ada penyembahan berhala loh. Betul. Sebelum zaman Abraham, penyembahan berhala itu sudah ada, Bunda. Udah ada. Itu Alkitab kami yang benar. Musa yang menghancurkan patung. Dan teman saya aja ya, Bunda, saya mau turun dulu. Bang Gio, makasih ya. Oke. Oke, siap. Oke, Bernardo, silakan.
Halo, Bernardo. Ya, Kok dia? Ya, Oke, pagi. Ini Oke. kalau jelaskan, kalau ditanya sama Bunda Nora, yang menghancurkan patung lembu emas itu di Injil kami, di Alkitab kami itu Musa. Bukan lembu emas yang dibahas di sini itu. Tadi masalah Abraham itu dia bukan menghancurkan lembu emas, tapi patung-patung yang dihancurkan sama dia. Ya. Kalau Abraham itu tidak pernah menghancurkan patung. Kalau Abraham itu mendirikan mesbah. Mesbah itu dalam dulu-dulu itu kan seperti penyembeli lembu. Dia mengorbankan anak sendiri Ishak. Itu yang diceritakan dalam Alkitab. Kalau yang menghancurkan patung-patung itu Musa. Kebalik. Iya, makanya itu aku bilang, itulah kitab mereka. Tapi kalau aku mau nanya Bu, kalau menurut sejarah, kalau Alkitab kami itu kan dari zaman dulu ya, istilahnya gini, agama Katolik itu kan lahir terlebih dahulu ya kan. Kalau Nabi Musa itu kan dia memperkenalkan Islam kan umur 45 tahun. Nah itu jauh sebelum zamannya Nabi Isa Al-Masih atau Yesus, yang kami sebut itu Yesus ya kan. Berarti bagaimana mungkin kami bisa merubah Alkitab itu, padahal itu kan dari zaman dulunya seperti itu, dikanonisasikan oleh Paus pertama ya, Paus siapa yang abad keberapa itu kan disuruh kanon, itu kan Alkitab asli. Udah, nggak usah tipu-tipu ya. Kayak orang nggak tahu aja. Kalau bilang kanon dari asli, coba tunjukkan datanya loh, tunjukkan datanya di mana gitu loh, tunjukkan datanya biar enak. Jangan klaim-klaim doang gitu loh. Kami orang Katolik itu kan punya otoritas gereja ya, jadi dia itu ada pimpinan kami. Ya udah. Dari Paus. Ya udah berarti gini bro. Berarti gini, bro. itu dulu. Berarti di dalam Bible Abraham tidak ada menghancurkan berhala-berhala. Tidak ada Bu. Abraham itu kan istilah kami sebut itu. Berarti di zamannya Abraham tidak ada penyembahan kepada berhala. Gini ya. Justru ketika ada yang begini. Apakah di zamannya Abraham ada penyembahan berhala? Ya. Hah? Justru itu ada Bu. Gini, Aran maksudnya gini. Begini loh, bang. Begini bang, kalau diskusi apa yang ditanya, baru saya minta jelaskan gitu loh. Apakah di zamannya Abraham tidak ada penyembahan berhala sehingga Abraham tidak menghancurkan berhala? Kalau di zamannya Abraham itu pasti ada, karena gini. Kenapa? Berarti ada kan? Ya? Berarti ada kan? Tetap ada semua. Sampai nah, apakah ada Abraham? Jangan dijelaskan, Bang. Berarti ada, itu aja poinnya. Apakah Abraham di situ pernah menghancurkan berhala-berhala? Oh, itu tidak pernah. Oke, saya bacakan ini ya. Ini saya datanya dari. Itu dari mana, Bu? Saya datanya dari Jewis. Yahudi punya. Itu Jewis itu Alkitab apa, Bu? Berarti ibu jangan Alkitab apa? Bible kau aja mengambil dari apa kok? Dari kitabnya Yahudi? Kitab apa katanya? Jewis Encyclopedia. Tunggu dulu, saya bacakan. Ini Yahudi punya. Ya ampun. Makanya saya cari itu dari Yahudi. Saya tidak mau dari Bible kalian. Bu Nora katanya Kristen, masa nggak tahu? Ya saya nggak tahu ternyata karena apa? Bible kalian itu tidak lengkap. Ini saya bacakan sebentar ya. Di sini dikatakan. Sebentar. Saya pakai data. Saya kalau pakai data tuh diam dulu. Saya nggak mau di sini. Makanya saya itu tidak mau. Kalau saya salah, saya akan salah. Nih, sebentar. Menentang penyembahan berhala. Nih ya. Mengenai kebangkitan agamanya di rumah ayahnya, kitab Yobel yang kemungkinan ditulis pada masa Yohanes Hyrcanus menceritakan bahwa agar tidak ikut serta dalam penyembahan berhala yang dipraktekkan sehubungan dengan astrologi oleh seluruh keluarga Nahor, Abraham ketika berusia 14 tahun meninggalkan ayahnya dan berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya dari kesalahan manusia. Abraham menjadi penemu metode pertanian yang lebih baik, menunjukkan kepada orang-orang cara menyelamatkan benih di padang dari burung gagak yang melahapnya. Ia kemudian mencoba membujuk ayahnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. Tetapi Terah takut kepada orang-orang dan menyuruh diam.
Akhirnya ketika Abraham juga menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya, ia bangun pada suatu malam dan membakar rumah tempat berhala-berhala disimpan dalam upaya menyelamatkan saudaranya Haran dibakar sampai mati. Berarti Abraham ikut andil memusnahkan berhala-berhala. Kenapa di Bible tidak diceritakan? Kalau aku belum terlalu begini loh, belum terlalu pelajari. Belum terlalu iyalah, karena kan kalian tidak mau mengutip dari apa ya. Kita kan orang awam semua, Bu. Bukan soal orang awam, Bang. Saya orang awam, tapi saya tidak mau dibodohi. Gitu loh, Bang. Bukan soal orang awamnya, Bang. Ya, yang namanya ilmu itu bukan berarti saya orang awam lah. Itu sudah tugas punya pendeta. Itu tidak, Bang. Makanya dikatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itu artinya apa? Terus belajar sampai kau mati. Gitu. Makanya saya bingung kalau katanya di Bible Abraham tidak ada menumpas berhala-berhala. Berarti betul lah Al-Quran bahwa Abraham lah nabi pertama, ibarat dia nabi yang menghancurkan berhala pada waktu itu ya, berupa apa itu namanya, patung lembu emas yang besar. Betul. Nah, di tempat kalian juga nggak ada kan? Di Bible katanya Abraham dibakar tetapi tidak mati. Padahal kalau menurut kitab Yahudi ada itu. Itu tidak ada Abraham dibakar sampai mati. Ya, di Bible kalian. Tapi kenapa di kitabnya orang Yahudi ada? Ada ditemukan bacaan di situ bahwa ada pembakaran pada waktu itu. Selama berapa puluh hari itu, Bang Greg? Abraham dibakar itu? Ya. Lumayan kayaknya. 40. Bentar. Bukan soal orang awamnya, Bang Bernardo. Emang nggak tertulis, Bunda, nggak tertulis. Ada di dalam suatu riwayat hadis 40 hari itu, 40 hari, betul 40 hari. Oh iya. Dan Abraham tidak merasakan panas, tetapi merasakan dingin. Iya, betul. Makanya kenapa Ceca itu disunahkan untuk dibunuh. 40 hari. Kan ada itu. Makanya Bernardo, kita di sini belajar deh. Kalau kami kan mendalami imani aja. Kitab itu Bible itu kan kita membaca itu menghayati, bukan harus menghafal. Membaca menghayati. Loh, baca menghayati bagaimana mungkin beginilah, Bang ya. Kenapa? Begini, Bang. Kita mengerti. Bukan yang penting kita mengerti, Bang. Begini, Bang. Zaman dulu pernah seperti apa kan? Tunggu dulu, Bang. Yang kita lihat ini kitab sekarang yang Abang ada di mata Abang ini Al-Qur'an dengan Bible Anda. Nah, cerita tentang Abraham ada juga di dalam Al-Qur'an. Cerita tentang Musa ada juga di dalam Al-Qur'an. Cerita tentang ya kan kita Daud keturunan satu dulu ya. Sebentar dulu, Bang. Apa bedanya? Kenapa Tripitaka dengan Weda nggak ada? Kan begitu. Padahal saya paling benci lah kalau dipotong loh. Padahal silakan. Awam. Sabar Abang, sabar. Tuhan. Begini loh, biar Abang tahu. Ini saya membuat suatu perbandingan. Gitu loh. Perbandingannya apa? Jangan kita lari ke Hindu Buddha. Kalau agama yang paling tertua itu Hindu, bukan Kristen. Paham ya? Bukan Yudaisme. Nah, dengar ya. Di kitab Al-Quran ini kan yang bisa kau dapati Weda dengan Tripitaka nggak akan kau dapati, ada Musa di situ. Beda itu. Nah, di kitabnya Kristen dengan kitabnya Muslim, Al-Quran dengan Bible itu sama-sama menceritakan ada tokoh sejarah Nabi yang namanya Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa, bahkan kepada Yesus. Kan begitu. Nah, kenapa sih ya Kristen itu tidak pernah mau mencari tahu kenapa di dalam Islam Abraham atau Nabi Ibrahim itu diceritakan dalam riwayat mungkin suatu hadis ya, pernah dibakar 40 hari, selama 40 hari 40 malam. Kenapa mereka disunahkan? Kenapa sejarah masih sampai itu? Saya tuh dulu cari tahu kayak begitu loh. Yang saya cari tahu tuh dulu tentang Yesus.
Kenapa di dalam Islam Nabi Isa itu dimuliakan, tapi kenapa di dalam Bible, di ajaran saya, Yesus itu harus mati, disalibkan, mengenaskan. Tetapi kenapa di Islam itu mereka tuh memuliakan yang namanya Nabi gitu loh? Mungkin aku bisa sedikit penjelasan mengenai pemahaman saya ya, walaupun aku orang awam ya. Kenapa di dalam Katolik, kan orang Katolik ya, Yesus itu harus mati ya, istilahnya kan sebagai penebus dosa manusia. Nah, karena dulu sekarang buktikan sama saya sebagai penebus dosa, Bang. Dengar. Buktikan sama saya cari mulai dari Matius sampai Wahyu, tidak ada Yesus mengatakan dirinya mati untuk menebus dosa. Cari pada waktu di hadapan Pontius Pilatus, di mana dikatakan dia di situ disalibkan untuk menebus dosa. Itu benar harus membacanya lagi dengan teliti. Di mana di hadapan Pontius Pilatus dia disalibkan karena menebus dosa, Bang? Gini Bunda, cerita tentang Yesus itu kan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya dinubuatkan di mana, Bang? Kami, Bu. Di mana, Bang? Itu banyak Alkitab. Oh enggak, saya nggak bisa kayak begitu, Bang. Saya akan mengatakan Yesus banyak mengatakan bahwa dia itu hanyalah utusan, bukan Tuhan. Ya, banyak juga. Itu kan perjanjian Allah. Perjanjian Allah itu kan gini, akan dihadirkan Mesias. Itu kan sudah dari. Sekarang saya tanya, Mesias itu Tuhan atau manusia, Bang? Gini, menurut keyakinan kami sebagai Katolik itu beda sama Protestan ya. Saya tidak tanya menurut keyakinan, Bang. Saya tanya menurut data aja. Menurut Abang, Mesias itu manusia apa Tuhan? Gini, menurut kami Mesias itu adalah. Gini Bang Bernardo, ketika Anda naik ke tempat diskusi, usahakan bawa datanya, biar kita nggak asumsi liar gitu loh. Jadi enak. Para nabi-nabi di perjanjian lama menubuatkan kedatangan Mesias atau kedatangan Tuhan. Mesias. Nah, Mesias itu artinya apa, Bang? Mesias itu artinya anak Allah. Kan ini maksud saya. Ini maksud saya. Kita buka ya, Mesias apa arti Mesias? Ya. Biar jangan blunder. Arti Mesias. Nih. Ya, menurut Yahudi ya. Menurut Yahudi aja. Dulu. Mana nih apanya? Britannica. Nih. Saya translitkan dulu. Mesias dari bahasa Ibrani, Masias, yang diurapi. Dalam Yudaisme, raja yang diharapkan dari garis keturunan Daud, misalnya keturunan Raja Daud yang akan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Jadi, orang Yahudi itu menantikan kedatangan Mesias, bukan kedatangan Tuhan. Mesias itu adalah sang juru selamat penggantinya Raja Daud yang betul-betul dari keturunan Daud. Sementara Yesus tidak punya bapa. Yang keturunan dari Daud itu adalah Yusuf. Makanya Yusuf dinikahkan dengan Maria. Makanya selalu mereka mengatakan Yesus itu anak Daud. Sejak kapan Yesus keturunan biologis dari Daud? Maksudnya sejak kapan nasabnya Daud itu sampai kepada Yesus? Karena Yesus dilahirkan tanpa bapa. Makanya yang dinubuatkan para nabi-nabi di dalam perjanjian lama adalah kedatangan Mesias, yang artinya orang yang diurapi. Kalau bahasa Yunaninya artinya Kristus. Makanya di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesaya menubuatkan kedatangan seorang Mesias, artinya manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, di mana datanya Yesus di hadapan Pontius Pilatus dihukum salib karena untuk menebus dosa.
Yohanes 11 silakan dibaca. Mereka mau menangkap Yesus karena Yesus kedapatan telah menghasut rakyat di sana untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Terus Yesus dituduh menyamakan dirinya sederajat dengan Tuhan. Ini fitnahan sehingga Yesus disalib. Mereka benci kepada Yesus. Mereka tidak suka kepada Yesus. Bukan karena Yesus adalah Tuhan untuk menebus dosa.